Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Andi Sutejo, absen 29, dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Ramayani. Perkenalkan, nama saya Zidan, absen 30. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan tentang sistem pelaporan keuangan. Materi pertama tentang deskripsi sistem akan disampaikan oleh Yulianti Rahmayani. Dipersilakan. Yang pertama yaitu deskripsi sistem pelaporan keuangan. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kerja organisasi, menurut Mardi Asmo tahun 2009. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi laporan keuangan, memuat informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Lingkupnya jelas dan dimengerti oleh pembaca laporan. Dan yang kedua yaitu prinsip pengecualian. Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga yaitu prinsip perbandingan. Merupakan laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau dengan unit yang lain. Dan yang keempat yaitu prinsip akuntabilitas. Prinsip ini mensyaratkan yang utama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal. Dan yang terakhir yaitu prinsip manfaat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya. Yang kedua yaitu dokumen yang terkait mengenai sistem pelaporan keuangan. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai penjualan tunai atau sebagai bukti kas masuk. Yang kedua yaitu pita register. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan mengoperasikan mesin register kas. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas. Dan yang ketiga yaitu fungsi store bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas ke bank. Dan yang keempat yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang kelima yaitu cek. Cek merupakan alat yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada organisasi yang namanya tercantum pada cek. Dan yang terakhir yaitu cek permintaan. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran cek kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas masuk dan keluar. Baik, terima kasih Yulianti. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang prosedur sistem. Yang pertama adalah menyusun neraca saldo. Yang kedua, mengumpulkan data yang diperoleh untuk membuat jurnal penyesuaian. Nomor 3, menyusun neraca lajur. Nomor 4, menyusun laporan keuangan. Dan nomor 5, menyesuaikan menutup rekening-rekening. Dan yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutup. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penjelasan bagan alir. Sistem penyusunan laporan keuangan Dinas Perindustrian. Poin A, PPK SKPD menjurnal 1 SPC penerimaan dalam register penerimaan kas. Yang kedua, SPC pengeluaran dari SP2D dalam register menjurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, bukti memorial transaksi aset tetap dalam register jurnal umum. Yang keempat, bukti memorial transaksi selain kas dalam register jurnal umum. Poin B, jurnal-jurnal tersebut oleh PPK SKPD diposting ke register buku besar SKPD. Poin C, berdasarkan buku besar SKPD, PPK SKPD membuat neraca saldo SKPD. Lanjutan, berdasarkan neraca saldo SKPD, PPK SKPD menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Poin B, PPK SKPD menyerahkan laporan keuangan SKPD kepada penggunaan anggaran untuk diotorisasi. Yang kemudian, penggunaan anggaran mengotorisasi laporan keuangan SKPD dan membuat surat pernyataan
dan dilanjut dengan laporan keuangan diarsipkan untuk dokumen kantor dan kemudian selesai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zidan. Untuk Zidan dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sistem pengendalian yang diperlukan. Yang pertama yaitu personel yang kompeten, rotasi kerja dalam cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasional penyimpanan aset dan akuntansi. Kemudian yang keempat, bukti kas tindakan keamanan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator yaitu Yusuf. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.